Wilayah Arab Saudi tengah dilanda suhu panas yang cukup ekstrim. Pemirsa, National Center for Meteorology Kerajaan Arab Saudi telah mengumumkan musim panas di negara gurun ini akan dimulai pada 1 Juni 2024 dan panas ekstrim ini akan terjadi bertepatan dengan musim haji. Untuk membahas hal tersebut, kita sudah terhubung dengan Kepala Pusat Kesehatan Haji Kementerian Kesehatan, Lilik Mahendro. Selamat pagi, Pak Lilik. Sebenarnya dengan adanya cuaca panas ini, Pak, efeknya apa saja bagi para jemaah haji Indonesia yang sedang melakukan rangkaian ibadah di sana? Iya, baik, selamat pagi. Cuaca panas ini memang pengaruhnya besar sekali kepada jemaah haji ya. Jadi biasanya dampaknya adalah yang sering terjadi adalah dehidrasi dan stroke ya, dehidrasi dan stroke, dan biasanya juga nanti ada penyakit lagi seperti infeksi saluran pernafasan atas maupun yang lebih sering terjadi adalah atau terasa oleh jemaah haji adalah kulit pecah-pecah ya, di bibir atau di kaki gitu kan. Dan dehidrasi dan stroke ini juga membuat dampak buruk lagi buat jemaah haji yang sudah mempunyai riwayat penyakit kronis ya, seperti diabetes atau jantung atau tekanan darah tinggi. Nah, ini penyakit-penyakit ini tidak terkendali akibat dari aktivitas yang sangat tinggi di suhu yang panas gitu. Nah, ini akan lebih memburuk gitu kondisinya. Seperti itu. Iya, Pak Lili, terus apa saja persiapan yang harus dilakukan oleh para jemaah menghadapi cuaca panas ini, khususnya para jemaah calon haji yang ghirah atau semangat ibadahnya ini memang sangat tinggi dan terkadang melupakan kondisi tubuhnya? Betul ya. Jadi yang kita anjurkan adalah aktivitasnya sedapat mungkin kalau di siang hari di dalam gedung aja atau di dalam hotel saja. Ya, jadi di siang hari hindari aktivitas di luar ruangan ya. Kalaupun terpaksa nih ya, mesti keluar ruangan, maka kami anjurkan selalu mereka menggunakan alat pelindung diri ya, seperti yang tertampak di ilustrasi sebelah ini, menggunakan payung, menggunakan masker, menggunakan kacamata, dan jangan lupa selalu membawa semprotan air ya. Jadi manakala terasa sudah mulai kering kulitnya, langsung aja disemprot di wajah maupun di tangannya gitu ya, supaya badan senantiasa berada dalam kondisi yang lembab. Dan jangan lupa juga minum air putih secara teratur ya, secara teratur maksudnya yang kita inginkan adalah setiap jam minimal jemaah haji minum 200 sampai 200 ml ya. Namun kalau misalnya minum sekaligus membuat mereka ingin atau sering-sering pengen ke kamar kecil, maka yang kami anjurkan adalah minumnya sedikit-sedikit saja ya, setiap 10 menit satu teguk, sehingga nanti terakumulasi selama 1 jam bisa minum sebanyak 200 ml. Dan jika mereka selesai beraktivitas di luar ruangan, sesampainya di hotel, kami anjurkan supaya mereka minum oralit dicampur dengan air putih gitu ya, untuk menghindari supaya badannya tidak sampai dehidrasi. Demikian. Pak Lili, apakah juga disarankan agar para jamaah haji untuk mengurangi ritual-ritual ibadah sunnah sebelum rangkaian rukun haji yang wajib itu dilakukan? Ya, tentu saja bahwa yang selalu kami ingatkan kepada jemaah adalah mereka berangkat ke tanah suci adalah dalam rangka menjalankan ibadah haji. Dan ibadah haji ini adalah Arafah ya. Jadi tanpa Arafah mereka tidak dianggap berhaji ya. Jadi tidak istilahnya tidak sah ketika mereka tidak melakukan wukuf di Arafah. Oleh karena itu yang kami sarankan adalah aktivitasnya mesti dikendalikan, mesti disesuaikan dengan kemampuan tubuhnya ya. Jadi kalau misalnya jemaah yang sekarang sudah berada di Madinah maupun di Mekah, yang kami sarankan tadi aktivitasnya jangan terlalu berlebihan ya. Jika setelah beraktivitas sudah mulai kelelahan, maka istirahat sampai lelahnya hilang, baru nanti kalau aktivitas lagi di luar ruangan silakan ya. Tapi itu jangan sampai diforsir sehingga nanti pada saat tanggal 8 Zulhijjah menjelang 9 Zulhijjah waktunya jemaah mesti berangkat ke Arafah, itu kita usahakan supaya jemaah semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat. Jangan sampai pada saat itu jemaah malah berada dalam kondisi yang sudah kelelahan. Seperti itu, Pak. Iya.
Ya, Pak Lilik, khusus bagi lansia atau jemaah dengan riwayat penyakit, apakah ada imbauan spesifik atau arahan begitu perhatian khusus yang diberikan untuk mereka? Ya, kalau buat lansia tentu saja yang kita himbau karena memang mereka relatif kondisi kesehatannya lebih lebih berisiko ya dibandingkan yang masih muda, maka yang kami anjurkan utamakan melaksanakan ibadah yang wajib-wajib saja dan sedapat mungkin sholat 5 waktunya juga khususnya di Mekah ya itu bisa dilakukan di hotel-hotel saja ya karena kalau di Mekah setiap hotel insya Allah selalu disediakan masjid untuk tempat sholat gitu kan. Nah kemudian buat jemaah yang sudah mempunyai riwayat penyakit ya khususnya penyakit yang sudah menaun atau kronis, ini biasanya mereka sudah mempunyai obat-obatan pendamping ya yang sudah disarankan untuk dilakukan oleh para dokter, maka jangan lupa obat itu diminum secara teratur sesuai dengan yang diresepkan oleh dokter. Jangan sampai kelupaan minum obat tersebut ya supaya kondisi kesehatan senantiasa terkendali ya tetap stabil. Jangan sampai nanti kondisi penyakitnya tidak terkendali dan mengakibatkan penyakit-penyakit yang lebih berat. Itu yang kita harapkan seperti itu. Iya, dan ini memang banyak terjadi bagi para jamaah calon haji yang sudah terlebih dahulu tiba di kota Mekah. Mereka kadang lupa harus memasakkan diri, harus ibadah di Masjidil Haram. Padahal untuk nilai ibadah di hotel saja, sama saja nilainya dengan melaksanakan ibadah di Masjidil Haram. Itu yang banyak mereka lupa ya, Pak Lili ya? Betul. Ya. Iya, jadi memang ada suatu riwayat di mana sahabat Rasulullah itu memilih untuk tinggal di luar kota Mekah karena beliau khawatir bahwa selama berada di tanah haram, selain pahalanya berlipat ganda, kalau mereka melakukan kesalahan pun juga dosanya berlipat ganda. Dan inilah yang menjadikan dasar bahwa sebenarnya sholat di tanah haram, ya di Mekah maupun di Madinah, meskipun sholatnya tidak di Masjidil Haram, sholatnya di masjid-masjid yang ada di hotel pun nilainya insya Allah sama gitu ya. Dan kami anjurkan juga supaya jemaah haji ini yang beraktivitas di luar jangan lupa untuk makan dan minumnya, makannya khususnya. Biasanya kalau jemaah yang supaya menghindari panas mereka berangkat ke masjid sholat zuhur kemudian disambung sholat asar, ini makan siang suka lupa ya. Jadi ini yang perlu dijaga supaya juga kondisi kesehatan tetap stabil seperti itu. Iya, Pak Lilik, di Mekah dan Madinah kan sudah disiapkan ya Klinik Kesehatan Haji Indonesia atau KKHI. Ada layanan apa saja di sana Pak dan bagaimana para jemaah ini bisa menjangkau KKHI? Iya, sebenarnya tenaga kesehatan haji ini sudah kita tempatkan di tempat-tempat yang paling dekat dengan jemaah haji. Di tiap kloter itu ada tenaga kesehatan, satu dokter dan 2 perawat ya. Kemudian nanti di sekitar tempat pemukiman jemaah baik di Madinah maupun di Mekah yang namanya sektor-sektor itu juga ada teman-teman yang petugas kesehatan di sektor yang tugasnya adalah bila mereka menemukan jemaah yang sedang sakit atau mungkin ada keluhan dari jemaah, mereka bisa melapor kepada teman-teman kami tersebut yang mereka nanti bisa merujuk mau ke Rumah Sakit Arab Saudi langsung atau mau ke KKHI, Klinik Kesehatan Haji Indonesia. Dan Klinik Kesehatan Haji Indonesia ini memang sifatnya adalah rumah sakit darurat yang bisa menangani kasus-kasus penyakit dengan tingkat keparahan yang sedang saja. Ya, jadi teman-teman kami yang di kloter maupun yang di sektor ini mereka sudah mengetahui kapan mesti jemaah yang sakit ini dirujuk ke KKHI maupun kapan mereka dirujuk ke Rumah Sakit Arab Saudi, gitu kan? Nah di KKHI ini memang kami sediakan selain untuk sarana medical check up juga ada ruang ICU-nya, ruang intermediate-nya, kemudian juga ruang perawatan regulernya. Jadi buat jemaah yang sakit dengan tingkat keparahan sedang bisa dirawat di sana. Iya. Baik, terima kasih Pak Lili, Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes telah bergabung bersama kami untuk menginformasikan apa saja hal-hal yang harus diperhatikan oleh para calon jemaah haji di cuaca panas ekstrim yang ada di kota suci Mekah dan Madinah. Terima kasih. Assalamualaikum. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.